Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nurfadila dari MN22C. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Keamanan Big Data dalam Era Digital. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu Big Data? Big Data adalah istilah yang merujuk pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang mencakup data terstruktur dan tidak terstruktur. Data ini dihasilkan dari berbagai sumber dan berkembang dengan seiringnya waktu, sehingga sulit dikelola menggunakan alat pengolahan data tradisional. Penggunaan Big Data sangat penting dalam berbagai sektor, terutama untuk analisis bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Di era digital yang ditandai dengan pertumbuhan data eksponensial, data ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, transaksi online, sensor IoT, dan masih banyak lagi. Perlindungan data pribadi dan sensitif menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pengguna dan mematuhi regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada perlindungan data pribadi dan sensitif. Yang pertama ada kategori data pribadi. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Undang-undang ini mengklarifikasikan data pribadi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada data pribadi umum dan yang kedua ada data pribadi spesifik. Untuk data pribadi umum yaitu informasi yang tidak terlalu sensitif seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Untuk data pribadi spesifik yaitu informasi yang lebih sensitif dan memerlukan perlindungan tambahan seperti informasi kesehatan yaitu data medis yang dapat mengungkapkan kondisi kesehatan individu. Selanjutnya ada informasi keuangan yaitu data terkait rekening bank, transaksi keuangan, dan informasi kredit. Yang terakhir ada keyakinan agama yaitu informasi yang mengenai agama atau kepercayaan seseorang. Selanjutnya yang kedua yaitu langkah-langkah perlindungan. Untuk melindungi data pribadi dan sensitif, beberapa langkah penting harus dilakukan. Yang pertama ada enkripsi data, yaitu menggunakan algoritma kriptografi untuk mengamankan data sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengaksesnya. Yang kedua ada pengelolaan akses, yaitu menerapkan kontrol akses berbasis peran atau RBAC untuk memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu. Yang ketiga ada audit aktivitas, yaitu melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas pengguna untuk mendeteksi pelanggaran atau manuver data. Selanjutnya, ada hak akses dan kontrol terhadap data. Undang-Undang PDP ini memberikan hak-hak tertentu kepada pemilik data untuk memastikan bahwa mereka memiliki kendali atas informasi pribadi mereka. Hak-hak ini mencakup yang pertama, yaitu mengakses data. Mengakses data yaitu pemilik data berhak mengetahui informasi apa saja yang telah disimpan tentang mereka. Yang kedua ada memperbaiki data, yaitu jika ada kesalahan dalam data, pemilik berhak untuk memperbaikinya. Yang ketiga ada menghapus data, yaitu pemilik dapat meminta agar data pribadi mereka dihapus dari sistem jika tidak diperlukan lagi. Selanjutnya ada membatasi pemrosesan, yaitu pemilik dapat mengontrol berbagai data, bagaimana data mereka diproses oleh pihak ketiga. Yang terakhir menolak pemrosesan, yaitu pemilik berhak menolak penggunaan data mereka untuk tujuan tertentu. Selanjutnya ada regulasi perlindungan data di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang ini memberi orang hak untuk mengakses, mengubah, dan menghapus data mereka. Transparansi dan keamanan data diperlukan oleh pengendali data. Teknologi terbaru seperti verifikasi dua faktor dan biometrik melindungi data dari pencurian dan akses tidak sah. Selain itu, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan perlindungan data sesuai dengan standar internasional dan mencegah penyalahgunaan data karena penggunaan teknologi digital yang semakin meningkat. Beberapa poin penting dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yaitu meliputi definisi data pribadi, yaitu menyatakan bahwa data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya ada hak pemilik data, yaitu menjamin hak pemilik untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menolak mengirimkan data pribadi mereka. Selanjutnya ada kewajiban pengendalian data, yaitu pengendalian data wajib menjelaskan bagaimana mereka menggunakan data dan meminta persetujuan pemilik sebelum memprosesnya. Yang terakhir ada sanksi hukum, yaitu pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat mengakibatkan sanksi administratif atau denda yang signifikan. Selanjutnya ada teknologi terkini dalam perlindungan data. Perlindungan data adalah proses dan strategi yang digunakan untuk menjaga data sensitif dari pencurian, kebocoran, dan kehilangan. Di era digital seperti ini, teknologi terkini memainkan peran penting dalam memperkuat perlindungan ini. Berikut adalah beberapa teknologi dan pendekatan yang sedang berkembang, yaitu seperti inovasi kecerdasan buatan atau AI. AI ini untuk mendeteksi ancaman secara cepat, enkripsi untuk mengamankan data selama transmisi, dan autentikasi multifaktor atau NFI yang menambah lapisan keamanan akses.
Selain itu, sistem deteksi ancaman real-time memungkinkan pemantauan aktivitas jaringan untuk mendeteksi serangan sebelum menyebabkan kerusakan. Kombinasi teknologi ini membantu organisasi melindungi data pribadi dengan lebih efektif dari ancaman siber. Untuk menghadapi tantangan ini, organisasi perlu menerapkan teknologi terkini. Yang pertama yaitu ada verifikasi dua faktor atau 2FA, yaitu menambah lapisan keamanan dengan memerlukan dua bentuk identifikasi sebelum akses diberikan. Contohnya seperti kita membuat kata sandi untuk sebuah akun kita. Kita akan mendapatkan kode OTP yang dikirimkan lewat SMS, email, maupun WhatsApp. Yang kedua, ada biometrik, yaitu menggunakan fitur fisik unik seperti sidik jari atau pengenalan wajah untuk meningkatkan keamanan akses ke sistem. Teknologi seperti ini, verifikasi dua faktor dan biometrik melindungi data dari pencurian akses tidak sah. Jadi, kesimpulannya, perlindungan Big Data merupakan tanggung jawab bersama antara individu, organisasi, dan pemerintah. Dengan memahami pentingnya perlindungan privasi dan keamanan informasi serta mengikuti regulasi seperti Undang-Undang PDP, organisasi dapat melindungi data pribadi dengan lebih efektif. Selain itu, penerapan teknologi keamanan terbaru akan membantu dalam menangani ancaman yang terus berkembang di dalam dunia digital seperti saat ini. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.